besok ulang tahun. Sini. Sini sekarang. Sini. Keempat Aceh kelima. Sini, Cak. Tadi Tahu ya. Dia belum. Ya, congok ya emang tahu. Congok ya. Astagfirullah. Nih, banyaknya. Tengok. Duduk. Krimnya aja. Udah kenyang pasti ya kan? Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Kembali ke channel YouTube Mama Twins. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kali ini aku share lagi ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Semoga teman-teman suka. Bantu channel YouTube aku biar lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, di video teman-teman aku barusan belanja. Aku ada beli ayam, itu ayam potong gitu ya teman-teman. Aku beli dengan harga Rp20.000. Dia ada paha 2 potong, terus ada sayap gitu, ada sekitar 5 atau 4 potong gitu ya teman-teman, aku lupa. Terus ada hati ayam, aku beli di tempat kakak aku. Hati ayam itu 10.000 dan dapat banyak banget ya teman-teman. Terus ada ceker itu aku beli dengan harga Rp10.000. Jadi tadi habis belanjaan aku untuk protein hewani itu Rp40.000 ya teman-teman. Dan itu rencananya mau aku bagi 2 bagian untuk 2 hari gitu ya teman-teman. Karena untuk hati ayamnya kan banyak banget, itu mau aku bagi untuk hari ini. Sebagian mau aku campur dengan kentang ya teman-teman. Mau aku bikin sambal lado kentang, hati ampela ayam. Dan juga untuk cekernya itu mau aku gulai dengan kacang panjang. Jadi untuk kentang ini aku ambil di warung ya teman-teman. Dan untuk sayur kacang panjangnya itu kebetulan ada sisaan, semalam jualan ya teman-teman. Jadi aku letak di kulkas. Jadi mau aku masak aja untuk hari ini ya teman-teman. Karena aku udah lama banget gak masak ayam ya teman-teman. Jadi tadi aku ada ke pajak, makanya aku beli ayam. Dan juga tadi aku singgah ke rumah kakak aku untuk beli hati dan ampela ayam juga ya teman-teman. Nah di sini untuk kentangnya aku goreng dulu ya. Jadi tadi di awal video ya teman-teman, aku mau cerita sedikit. Adik Navia kan tadi malam itu ultah ya. Semalam lah ya, tanggal 23 Juni adik Navia itu ultah. Dan sebenarnya pas sebelum hari ultah adik Navia, pas tanggal 22 Juni itu hari anniversary aku dan Pak Su ya teman-teman. Hari anniversary kami yang ke-15 tahun. Masya Allah, tabarakallah, sampai 15 tahun ya sudah kami bersama ya teman-teman. Banyak juga hal-hal yang sudah dilalui. Huru hara rumah tangga juga sudah kami lalui ya teman-teman. Pertengkaran kecil, pertengkaran besar sudah aku dan Pak Sulewati. Yang manis-manisnya, yang pahit-pahitnya, yang asin-asinnya juga udah kami lewati ya teman-teman. Dan semoga aja dengan bertambahnya usia pernikahan kami dan kami semakin dewasa untuk menghadapi dan menyikapi bahtera rumah tangga ya teman-teman. Doakan ya, semoga kami samawatil jannah, amin amin ya rabbal alamin.
Dan cerita untuk adik Nafia tuh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit di sini. Pas aku hamil adik Nafia itu aku terkejut memang, karena aku memang belum pengen punya anak lagi gitu ya teman-teman. Maksudnya aku belum mau punya anak dulu, karena pas aku lahiran si kembar itu memang repot ya teman-teman, punya anak kembar gitu sendiri ya kan. Pas saat itu juga Pak Su kerja, jadi aku sendiri yang merawat si kembar di rumah ya teman-teman. Jadi aku tuh kan dalam hati tuh belum mau punya anak lagi. Tiba-tiba pas si kembar usia 4 tahunan gitu, aku hamil adik Nafia ya teman-teman. Pas saat aku hamil adik Nafia itu aku rasa aku belum mau ya teman-teman, karena pada saat itu kami rumah juga masih ngontrak ya teman-teman. Jadi aku itu macam mengkhawatirkan ya teman-teman, mengkhawatirkan rezeki kami gitu teman-teman. Kalau aku hamil, aku takut nanti pengeluaran gitu ya teman-teman makin besar, mana susu juga popok ya teman-teman, mana pakaian, mana obat kalau anak-anak lagi sakit. Nah, aku mikirkan itu ya teman-teman, sampai aku sangat tidak merasa bahagia lah ya pas hamil si adik Nafia ya teman-teman. Aku merasa sangat kayak mana ya, kenapa aku harus hamil lagi gitu ya teman-teman, karena aku memang belum mau hamil gitu ya, karena aku memang masih ingin nikmati merawat dan membesarkan si kembar dulu gitu ya teman-teman. Tapi qadarullah, Tuhan berkata lain ya kan. Ternyata Allah mempercayakan aku untuk memiliki anak lagi ya teman-teman. Walaupun di dalam hati ini menolak, tapi karena di dalam rahim ini sudah ada, jadi pada saat itu aku mau nggak mau juga mau juga mengandung adik Nafia ya teman-teman. Tapi dalam hal ini Pak Su yang awalnya aku marah-marah gitu ya, kenapa aku harus hamil, karena aku sendiri belum mau hamil gitu ya teman-teman. Kesannya seperti orang yang pacaran gitu ya kan, dihamili gitu, nggak mau ya teman-teman sama suaminya. Tapi Pak Su bilang gini, wala kan ada laki ya kan, kenapa harus nggak mau punya anak gitu sementara ada suami. Karena kan kalau zaman sekarang itu ya teman-teman, kebanyakan kalau kita punya anak banyak itu bakalan dicibir ya teman-teman. Dan sementara banyak orang yang nggak punya anak malah pengen punya anak ya kan. Nah, malah aku yang dikasih kepercayaan untuk memiliki anak kok malah nggak mau ya teman-teman. Dari situ aku juga merasa kok gitu aku ya, kok malah nggak mau nerima ya kan. Dan akhirnya aku pun hamil dan aku lahiran adik Nafia, alhamdulillah. Dan kebetulan hari lahiran adik Nafia itu dekat dengan hari anniversary teman-teman. Dan sebenarnya aku minta tuh sama Pak dokternya pas tanggal 22 Juni gitu, pas hari anniversary kami ya teman-teman. Sebenarnya aku pingin tuh adik Nafia tuh lahirnya pas tanggal 22 Juni gitu ya teman-teman, pas hari anniversary kami. Tapi karena dokternya itu pas tanggal itu nggak bisa, dia bisanya tanggalnya pas di atas itu ya teman-teman, tanggal 23 terus 24 gitu. Jadi ya aku pikir karena memang bulannya bisa antara bulan Juni dan bulan Juli, aku milih bulan Juni ya teman-teman. Dan kebetulan kata dokternya pas tanggal 23 nya itu bisa, ya tentu saja aku senang ya teman-teman, karena pas lahiran adik Nafia itu mendekati atau dekat dengan hari anniversary aku dan Pak Su. Dan alhamdulillah adik Nafia sekarang udah usia 4 tahun ya teman-teman. Padahal dulu tuh waktu aku hamil dia tuh aku menolak ya teman-teman, karena aku pikir anak aku udah 3, kalau tambah 1 jadi 4, biaya hidup makin meningkat. Ya Allah, sampai segitu ya teman-teman pemikiran aku dulu, macam gak bersyukur ya teman-teman, dan macam gak percaya sama ketentuan Allah. Tapi alhamdulillah sekarang aku siap ya teman-teman. Cuman aku tuh sekarang memang gak mau punya anak lagi ya teman-teman. Tapi ya aku gak KB, itulah ya kan salahnya aku. Nah teman-teman, gak berasa ya video aku udah di akhir aja. Dan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.